Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Pada kali ini, sesi bincang santai dengan tema pelecehan seksual. Telah hadir di tengah-tengah kita dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Bapak Sujiantoro, SH, MH. Mari kita sapa narasumber kita pada kali ini. Pak Suji, selamat datang pada bincang santai hukum tentang pelecehan seksual. Bagaimana kabarnya, Pak? Oh, terima kasih Mbak Sinda. Baik, kabar baik. Mbak Sinda, gimana kabar balik? Alhamdulillah baik, Bapak. Syukurlah. Ya. Gitu. Pada diskusi kita kali ini kita akan bincang-bincang ya, Pak ya, tentang pengertian daripada pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, jenisnya, lalu bagaimana hukum yang mengatur di negara kita. Mari kita awali dengan sebenarnya berkaitan dengan pelecehan seksual itu, Pak, apa pengertian dari pelecehan seksual dan apa yang menjadi bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Sinda. Iya. Sebelum saya berbicara tentang pelecehan seksual, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa sih sebelum pelecehan seksual, apa sih masuk nggak dalam KUHP tentang pelecehan seksual itu, ada nggak? Nah, sekarang begini, pelecehan seksual itu sebetulnya dalam KUHP tidak dikenal, Mbak, istilah itu. Yang dikenal dalam KUHP adalah istilah perbuatan cabul. Nah, perbuatan cabul itu masuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu buku kedua tentang bab yang ke-14, Pak. Pasal 281 sampai dengan 303. Sedangkan pelecehan seksual itu sendiri masuk atau diatur dalam pasal 289 sampai dengan 296. Nah, tadi katakan Mbak Sinda ditanyakan begini, apa sih sebenarnya pelecehan seksual tadi ya? Sekarang saya mengungkap dulu perbuatan cabul dulu, Mbak. Nah, apa perbuatan cabul itu? R. Susilo dalam buku KUHP dan serta komentar-komentarnya mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang perbuatan keji yang dalam lingkup nafsu birahi seksual, misalnya cium-ciuman, kemudian lagi meraba kemaluan, kemudian lagi meraba buah dada dan seterusnya, Pak. Di situ ada kegiatan, ada aktivitas seperti itu dalam percabulan atau perbuatan cabul. Kemudian pendapat Pak R. Susilo itu coba kita sandingkan dengan pasal 289, Pak, KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dapat dipidana. Karena apa? Karena pidana melakukan perbuatan yang menyerang, karena perbuatan yang dilakukan itu menyerang kehormatan kesusilaan. Itu dipenjara selama 7 tahun. Dipenjara maksimal selama 9 tahun. Nah, apabila dari pendapat R. Susilo itu kita sandingkan kembali dengan pasal 289 itu, maka dapat kita ambil intinya atau kita ambil kesimpulan bahwa apabila suatu perbuatan itu terkait dengan terkait dengan pelanggaran terhadap kesusilaan atau kesopanan, maka bisa dikategorikan dengan perbuatan cabul. Kemudian tadi dilanjutkan Mbak Sinda, pelecehan seksual itu apa toh? Nah, pelecehan seksual itu adalah suatu segala macam bentuk
perilaku yang berkonotasi seksual yang tidak dikehendaki, yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban. Sehingga dalam pelecehan seksual itu karena tidak dikehendaki oleh korban, sepihak dilakukan oleh pelaku di situ, maka istilah pelecehan seksual itu kalau mengacu kepada sexual harassment, bahwa yang diartikan sebagai unwelcome atau ketidakinginan, ada ketidaksukaan atas perilaku itu tadi itu. Kemudian kalau dikaitkan ke sana, otomatis begini Mbak, otomatis dalam pelecehan seksual itu ada kata kuncinya tadi, adalah unwelcome attention gitu Pak. Jadi unwelcome ketidakinginan atau ketidaksukaan terhadap itu, ya, terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku tadi, sehingga begini, segala macam bentuk ketidaksenangan atau ketidaksukaan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pelaku, kemudian si korban tidak menghendakinya, maka itu dapat dikategorikan perbuatan pelecehan seksual. Berarti kata kuncinya itu ada ketidakinginan dari korban. Ya. Beda lagi kalau sama-sama ingin gitu. Kalau ada ketidakinginan, ada suka sama suka, dikehendaki bersama ya. Berarti kalau suka sama suka kan bukan dari pelecehan seksual itu Pak. Karena suka sama suka. Iya. Dan dikehendaki, yang penting dalam ciri pelecehan seksual adalah tidak dikehendaki tadi. Iya. Nah, lalu yang menjadi bentuk daripada pelecehan seksual itu Pak? Oh ya. Sebelum mengarah bentuk ya Mbak ya, perlu kita tahu bahwa ciri khas atau bisa dikategorikan dalam tindakan pelecehan seksual itu antara lain, yang pertama adanya unsur pemaksaan. Yang kedua adanya keinginan sepihak. Yang ketiga tidak dikehendaki oleh korban. Kemudian yang berikutnya adalah korban itu merasa terbebani atau tersiksa. Itu Mbak, kira-kira begitu. Baik. Lalu yang kalau bentuknya secara umum? Bentuknya itu ada dua. Yang pertama verbal, yang kedua non verbal. Yang verbal itu misalnya di situ ucapan, isyarat, kemudian menggoda, dan kata-kata yang terkait dengan seksual. Ya biasanya kayak catcalling di sini. Nah, itu gitu ya, catcalling atau apa. Yang penting dalam hal ucapan atau simbol-simbol verbal tadi, yang jelas tidak dikehendaki oleh korban. Sedangkan yang non verbal itu secara fisik. Bisa sentuhan, bisa meraba, bisa mencium, bisa pelukan, menatap gitu Pak ya. Menatap dan sebagainya itu ya tentunya. Kalau menatap tidak fisik Mbak. Kalau menatap kan hanya menatap gitu, tapi kan juga mengganggu. Psikis, kategori psikisnya. Karena melihat. Tapi kalau dia itu saya menyentuh, meraba, itu beda lagi. Mencium, bahkan mencium dan memeluk itu juga fisik itu. Iya. Lalu kalau jenis dari pelecehan seksual itu sendiri Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Sinda. Jenisnya itu yang pertama pelecehan gender. Yang kedua perilaku menggoda. Yang ketiga pemaksaan kehendak atau pemaksaan. Yang berikutnya adalah penyuapan. Yang ketiga adalah pelanggaran seksual. Yang tidak kalah pentingnya yang terakhir sebetulnya ada Mbak, pelecehan seksual di bidang elektronik atau di bidang transaksi elektronik atau pelecehan seksual yang kita kenal dengan istilah pelecehan seksual di dunia maya atau secara online. Ramai juga. Karena gini, pelecehan seksual di di dunia online atau dunia maya itu kadang-kadang korban itu menerima materi sepertinya begitu ya, misalkan menerima materi seksual tapi tidak dikehendaki oleh si korban. Juga korbannya kadang-kadang merasa materi seksual dia itu diunggah oleh orang lain tanpa persetujuan. Itu namanya pelecehan seksual di bidang
dunia maya. Di dunia maya atau di pelecehan seksual secara online. Iya, karena gitu. Orang yang kita kirimin gambar atau video tuh ngerasa nggak nyaman, betul, nggak gitu nyaman. ya Pak ya. Lalu kalau dari menggoda itu sendiri Pak, masuk dari jenis pelecehan seksual itu menggoda yang seperti apa Pak? Oh banyak. Misalkan hati-hati ya Mbak Sinta ya, ada perilaku menggoda karena ini terkait dengan perempuan ya. Iya, biasanya. Kadang-kadang sering menjadi korban adalah perempuan. Perilaku menggoda itu biasanya begini. Ya gimana ya? Luas gimana juga. Ya, kadang kita ngajak makan di tempat-tempat yang nyaman untuk orang seperti itulah. Kegiatan seperti itu. Kemudian kita perbicaraan kita itu mengarah ke hal-hal seksualitas gitu Pak ya. Itu perilaku menggoda Pak. Kemudian kadang-kadang selain itu kita calon korban nggak merasa bahwa dia itu sebetulnya digoda. Ya. Tapi kalau dia digoda seneng beda lagi. Ya, Tapi Pak. kalau dia digoda dengan berbicara terkait materi seksual dia menanggapi beda lagi. Iya. Ya, baik. Gitu Mbak, kalau menggoda seperti itu. Nah, dari hal ini Pak, terkait dengan pengertian, kemudian bentuk serta jenis yang Bapak jelaskan berkaitan dengan pelecehan seksual. Nah, sebenarnya tuh kapan, siapa, dan di mana pelecehan seksual itu bisa terjadi, Sangat Pak? bagus pertanyaannya Mbak Sinda. Kapan, di mana, dan siapa? Ya. Nah, dalam pelecehan seksual itu tentunya kalau kapan itu waktunya ya Mbak ya. Iya. Bisa terjadi kapan saja. Entah itu pagi, siang, sore, malam, dini hari, bahkan dini hari bisa terjadi. Di mana kira-kira terjadinya? Di mana saja, dimanapun bisa terjadi. Di tempat keramaian. Pasar bisa, di gedung bioskop bisa, di stasiun bisa, di bandara bisa, bahkan di rumah juga bisa, di kampus juga bisa. Jadi dimanapun bisa terjadi pelecehan seksual itu. Terus siapa? Nah, bisa menimpa siapa saja, baik pelaku maupun korban. Tidak mengenal itu pelaku muda atau tua, bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa, juga bisa kakek-kakek, nenek-nenek. Orang yang sudah itu bisa saja Mbak sebagai pelaku pelecehan seksual. Ya. Jadi tidak memandang gender ya Pak ya. Bisa dilakukan laki-laki kepada laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau sebaliknya laki-laki dengan perempuan gitu Pak ya. Sama. Jadi bisa laki-laki dengan laki-laki, laki-laki perempuan, bisa tua dengan muda, muda dengan muda dan seterusnya. Iya. Tidak. Dan tidak melihat mau kapan, mau di mana. Nggak bisa. Mau kapan itu terjadinya kapan nggak bisa. Makanya kapan saja, di mana saja, dan tadi yang terakhir siapa saja tadi. Iya. Lalu bagaimana Pak pembuktian kepada pelecehan seksual itu sendiri Pak dalam perspektif hukum pidana kita? Oke. Kalau pembuktiannya tentunya kita tidak lepas dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Acara pidana kita, yaitu Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tidak lepas dari itu, terutama pasal 184 bahwa alat bukti yang sah itu berdasarkan alat bukti yang sah ya. Yang pertama adalah keterangan saksi. Ahli, ya. Yang kedua keterangan ahli. Yang ketiga surat. Yang keempat petunjuk. Yang kelima adalah keterangan terdakwa. Tentunya dari beberapa alat bukti yang sah tadi itu harus disampaikan atau dibuktikan di dalam persidangan. Nah itu Pak, biasanya terkait dengan pelecehan seksual itu kan sulit untuk dibuktikan. Betul. Ya Pak ya, karena ketika terjadi pelecehan seksual itu hanya ada pelaku, korban juga, kemudian di sisi lain mungkin ada korban yang sampai visum, tapi ternyata ketika di visum tidak ditemukan bukti tersebut gitu Pak. Lalu dalam hal ini juga tidak ada saksi. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu Pak? Kalau tidak ada saksi memang sulit Mbak. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Kalau itu kan tidak ada bukti toh yang bisa kita gunakan. Yang bisa digunakan oleh korban toh, yaitu sebetulnya gini Mbak. Kalau terkait begitu itu misalnya seperti itu, peristiwa seperti itu, sulit seperti itu, alangkah baiknya begini. Kita menghindari pertemuan berduaan di tempat-tempat yang tidak aman.
Tempat tidak aman bukan berarti ada harimaunya atau apa, enggak. Harus ada ada apanya namanya itu, ada hantunya, tidak. Di tempat yang tidak aman itu artinya, yang aman itu artinya yang aman itu artinya begini, oh di situ ada enggak sih alat perekam misalkan, tidak ada CCTV-nya, ya tolong kita harus mencari tempat yang aman lah, jangan sekali-sekali begitu. Terus bagaimana kira-kira yang selanjutnya selain itu ada Mbak, selain kita mencari tempat yang aman, tentunya kita harus, ya, ini andai kan terpaksa harus ya, ini harus bertemu berduaan. Tolong Anda sebagai calon korban suatu misal, atau si calon korban itu harus tahu diri Mbak, mawas diri. Iya, mawas diri, ya. Harus mengerti bahwa jangan-jangan nanti bukan kita curiga yang macam-macam, kita harus hati-hati lah. Dengan Mbak, dengan bisa menggunakan alat rekam. Alat rekam. Bisa merekam menggunakan HP. Oh, mana HP-nya ya? Kita kan semuanya HP, semua itu bisa untuk merekam video, untuk merekam pembicaraan, suara, atau rekaman lain itu bisa. Dengan alat rekaman itu aja. Supaya apa? Terus bagaimana Pak Ade kan itu kok alat rekam? Ya tentunya itu bisa dijadikan sebagai sebagai bukti, alat bukti. Alat bukti. Sebagai alat bukti itu sekarang. Rekaman bisa dijadikan alat bukti. CCTV juga ya Pak ya? CCTV, bukti rekaman video itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jadi karena pembuktiannya sulit, ya maka kata kuncinya kita dimanapun berada harus mawas diri. Betul, gitu Pak ya? Harus hati-hati. Nah kalau bisa ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita merasa terancam atau ada hal yang mungkin kita merasakan nggak enak, mungkin kita bisa merekam misalnya Pak ya, atau mungkin kalau nggak gitu kita mengajak orang lain gitu Pak ya. Bisa. Jadi nggak berduaan orang lain gitu untuk mendampingi. Nah iya Pak. Tapi kadang-kadang pelaku nggak mau Mbak didampingi, itu yang sulitnya begitu. Iya. Korbannya. Jadi jangan sampai. Begitu. Jangan sampai kalau kita ketemu dengan orang asing itu, maksud saya sendirian gitu, kita ngajak teman gitu. Itu trik upaya atau kewaspadaan kita kepada calon korban supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Betul Mbak. Iya. Nah dalam hal ini Pak, misalnya ada seseorang menggunakan pakaian yang tidak semestinya, maksudnya di suatu tempat ya Pak ya, di suatu tempat yang dimana itu menimbulkan suatu keramaian gitu, karena seseorang ini tadi menggunakan pakaian di tempat-tempat umum misalnya, pakaiannya tidak semestinya begitu Pak. Nah dalam hal ini apakah itu masuk dari segi pelecehan atau seperti apa Pak? Oh gitu ya. Kalau di depan umum ya Mbak tadi ya? Iya, depan umum. Jadi itu semacam perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum Mbak. Karena di depan umum, kemudian dilakukan di jalan kah, atau di pertunjukan, atau di di tempat-tempat keramaian, itu tentunya dapat dapat dilakukan tindakan hukum atau sanksinya itu menggunakan undang-undang pornografi, yaitu Undang-Undang 44 tahun 2008. Bisa diberikan sanksi ke sana. Oh iya. Ya, apalagi kalau misalnya dia berorasi saya Pak ya gitu. Beda lagi. Nah, dalam hal ini berarti kalau kita melihat dari perspektif pelecehan seksual itu tidak melihat dari apa yang dia kenakan ya Pak. Maksudnya orang dia pakai baju tertutup, mau dia baju terbuka, itu dia bisa memang jadi. Jangankan pelecehan itu kadang-kadang ya tadi ya, pelecehan itu dengan baju-baju yang tidak sopan ya, yang pakai baju sopan, yang pakai pakaian sopan aja bisa dilecehkan. Nah, jadi tidak bisa menjadi sebuah ukuran juga ya Pak ya? Juga. Ya tergantung tadi situasional ya, karena dikehendaki oleh pelaku toh. Tapi keinginan dari pelaku, tapi korban kan tidak menginginkan itu. Makanya kita harus waspada tadi, betul itu. Iya, mawas diri gitu Pak ya. Betul. Nah, lalu juga Pak biasanya ada kasus ya, maksudnya kan pelecehan bisa terjadi di sekolah atau mungkin di tempat kerja. Misalnya ada pegawai atau karyawan yang dimana dia itu mengalami pelecehan, Pak ya. Dalam hal ini mungkin dicolek atau mungkin dia mohon maaf sampai dicoret alat kelaminnya misalnya gitu Pak, lalu diancam gitu. Berarti misalnya. Ada pemaksaan itu Mbak ya? Nah itu bagaimana Pak dalam hal ini terkait dengan? Gitu ya? Oke deh, kalau begitu, kalau sampai terjadi pemaksaan dengan kekerasan, lebih-lebih kan dengan kekerasan juga, mungkin tadi ancaman kekerasan atau kekerasan seperti itu, bisa Mbak,
itu ditindak dengan KUHP pasal 281 dan juga bisa juga dengan pasal 289 junto pasal 335 KUHP. Iya, bisa ke sana Pak. Itu dugaannya ke sana Pak. Iya, iya, Dugaan iya. diduga pelanggaran terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Iya, karena ada ancaman juga Betul, di dalamnya ancaman Pak ya. kekerasan tadi, ya. Iya. Nah, lalu dalam ini Pak, dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang Bapak sebutkan juga tadi sempat singgung, ada undang-undang pornografi, iya, betul. ada undang-undang ITE juga, ada KUHP, KUHP ya Pak. Kan banyak berarti dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual itu Pak. Nah, bagaimana kita penyelesaian hukum terhadap kasus pelecehan seksual tersebut Pak? Penyelesaian terkait dengan kasus pelecehan seksual tadi, begini Pak Sinda, apabila pelaku dan korbannya itu sama-sama dewasa, itu penyelesaian hukumnya melalui KUHP, ya tentang tindakan terhadap kejahatan terhadap kesusilaan tadi. Nah, kemudian apabila pelakunya itu orang dewasa, kemudian korbannya itu adalah anak-anak. Nah, itu beda lagi, Pak, yaitu dengan dengan penyelesaian hukumnya menggunakan undang-undang perlindungan anak. Misalkan ada pelecehan dari orang dewasa kepada anak-anak, entah itu pelecehan yang terkait itulah yang sekarang kita lagi saksikan banyak itu. Iya. Kemudian lagi apabila pelaku dan korbannya itu adalah anak, menggunakan undang-undang sistem peradilan anak. Kemudian apabila Mbak, tindakan itu pelecehan seksual itu dilakukan via media online, itu melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. ITE. Jika perbuatan cabul misalkan kita adanya mempertontonkan ya, perbuatan cabul dengan cara mempertontonkan di depan umum seperti yang Mbak Sinda tadi tanyakan tadi, terkait dengan di depan umum dia berorasi dan sebagainya tadi, itu bisa kena Undang-Undang pornografi. Iya, kalau dia berpakaian yang tidak semestinya pada tempat dia. Undang-Undang pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Baik, Pak. Seperti itu Mbak, karena apa? Ya tadi sudah saya singgung toh, jangankan yang berpakaian sopan, jangankan orang yang berpakaian tidak sopan, yang berpakaian sopan aja masih bisa ya Pak? Bisa dilakukan pelecehan. Lalu dalam hal ini Pak, mungkin nggak seorang pelaku itu ketika melakukan tindakan pelecehan seksual ya Pak, karena banyaknya aturan perundang-undangan, mungkin mendapatkan sanksi hukum lebih dari satu pasal dalam undang-undang. Misalnya, pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Nah, lalu oleh pelaku ini perbuatan tersebut divideo dan diunggah di media sosial, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Ya itu kalau perbuatannya sama toh? Iya. Kemudian selain dilakukan secara biasa ya, offline ya istilahnya biasa, kemudian juga diunggah toh. Iya, media itu online. kita pilih Mbak. Nanti mana sanksi hukum yang terberat. Itu dengan asas itu konkursus idealis. Nah, karena konkursus idealis itu menggunakan sistem Mbak, sistem absorpsi. Artinya absorpsi itu begini. Artinya apabila terdapat peraturan yang satu perbuatan dengan satu perbuatan, kemudian ada beberapa peraturan yang mengenai ada peraturan lebih dari satu ya, ada beberapa peraturan yang bisa menjerat pelaku, itu maka digunakan ancaman hukuman pidana pokok yang paling tinggi. Paling tinggi, paling berat juga. Paling berat. Gitu ya Pak ya. Karena kalau kita melihat dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya ada juga kan Pak asas yang dijadikan pedoman untuk menjerat si pelaku pelecehan seksual itu Pak. Ya kan Pak, dari peraturan yang lebih tinggi. Oh ya, ada. Iya. Kalau seperti itu begini Mbak, itu sesuai dengan
KUHP juga Mbak ya. Itu pasalnya 63. Iya. Bahwa itu yang kita sekarang istilahnya kenal dengan asas lex specialis. Asas lex specialis itu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Di mana apabila seperti itu, yang dikenakan adalah yang aturan yang bersifat khusus. Jadi jika peraturan jika peraturan itu secara umum ada peraturan yang mengenakan secara umum telah diatur, tetapi diatur pula oleh peraturan yang lebih khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakannya. Baik Pak, menarik sekali sebenarnya perbincangan pada kali ini Pak. Nah, dalam hal ini mungkin kita juga bisa memberikan closing statement ya Pak, maksudnya tips kepada sahabat Unida di rumah supaya kita juga bisa terhindar ya kalau bisa Pak dari pelecehan seksual. Kemudian kalau memang ada rekan-rekannya mungkin yang pernah mengalami kekerasan seksual, langkah apa yang bisa dilakukan? Oh gitu ya. Iya. Ya memang ada beberapa trik ya atau trik atau apa istilahnya Mbak Sinda tadi. Tips-tipsnya. Ya tentunya kita sebagai masyarakat, lebih-lebih calon korban harus tahu bahwa kata kunci daripada pelecehan seksual itu adalah apa? Unwelcome attention. Ya. Perbuatan yang nggak diinginkan. Perbuatan yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki oleh korban. Yang kedua, tentunya ini yang kedua. Tolong calon korban ya. Bilang sama si calon pelaku bahwa tindakannya dilakukan pelaku itu dia tidak senang, tidak ingin seperti itu. Ya kalau bisa sebelum jauh, ya kalau kita nggak nyaman ya bilang gitu Pak ya, harus berani gitu Pak ya. Ngomong bahwa itu nggak senang dengan perbuatan yang dilakukan pelaku itu. Kemudian yang berikutnya selain yang pertama, kedua ada yang berikutnya Mbak, yaitu bahwa apabila terpaksa, ya si pelaku, korban terpaksa harus bertemu berduaan. Dengan seseorang yang asing mungkin, sebetulnya Pak, itu harus didampingi teman orang ketiga. Iya, pokoknya jangan berduaan. Jangan berduaan. Gitu ya. Tapi kalau itu memang terpaksa harus berdua, tolong. Nah, bisa disiapkan dong. Sekarang canggih tuh. Semuanya bisa disiapkan dengan alat-alat yang sekarang kita punya. Bisa disiapkan HP. Untuk merekam suara, ya Pak ya, atau mungkin gambar video dia, kemudian sebagai bukti toh. Nah, dan juga selain itu ada Mbak, kata kuncinya lagi atau triknya yang berikutnya adalah kita ini harus Mbak, apa namanya itu, menghindari tempat-tempat yang sepi gitu Pak. Ya, menghindari tempat-tempat yang tidak aman atau yang sepi. Apalagi sekarang kadang-kadang tidak ada CCTV itu. Nah, itu kita harus menghindari itu. Ya kalau bisa berarti ketemunya ada di ruangan yang ada CCTV-nya. Yang terbuka, kita tidak aman. Kemudian apabila itu sudah kita lakukan dari sekian tadi 1, 2, 3, 4 tadi sudah dilakukan ya, langkah-langkah yang dilakukan tadi, kemudian kita merasa malu ya mengadukan ke pihak yang berwenang, itu malu. Aduh, sebetulnya nggak boleh malu ya. Saya terpaksa malu. Itu sudah harus dilaporkan, Pak ya, kalau memang terjadi itu. Jadi begini, kalau bila dia malu dan sebagainya, ngomong adalah kepada teman yang dia percaya, ya, Pak. Entah teman atau keluarga dekat lah. Keluarga dekat. Oh iya, keluarga dekat. Pokoknya orang yang bisa kepercaya. Jangan asal ngomong kepada siapapun, tidak bisa. Jadi intinya langkah-langkah berikutnya kalau bisa seperti itu, trik berikutnya yang terakhir adalah satu, kita harus Mbak namanya menyimpan barang bukti. Menyimpan barang bukti. Yang berikutnya bahwa kita harus tahu juga bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki.
Yang ketiga, kita harus sadar juga bahwa kita harus pergi ke layanan-layanan kesehatan. Misalkan visum ke tempat-tempat atau ke rumah sakit dan sebagainya itu. Kemudian kita juga harus pergi atau bisanya itu mendatangi tempat-tempat lembaga-lembaga yang berkompeten. Ya. Misalkan kita mendatangi LBH, gitu ya. Kemudian lagi kepolisian, Ya. kemudian lagi LSM, LSM atau siapapun. Tetapi begini, mendatangi kita tidak mengadukan, hanya minta perlindungan hukum. kalau memang tadi malu toh soalnya. Ya, istilahnya kita juga konsultasi gitu Pak ya. Konsultasi. Langkah apa aja yang bisa kita lakukan untuk itu. Ya. Gitu Mbak kira-kira. Oke, baik. Jadi begini untuk sahabat Unida, apa yang telah disampaikan banyak oleh narasumber kita, pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh salah satu orang. Jadi korbannya, kalau pelakunya kan memang menghendaki seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam hal ini langkah yang bisa kita cegah ya, memang ya kita harus mawas diri begitu. Ya jangan sampai kita bertemu dengan orang asing karena kita kan nggak tahu latar belakangnya. Kalau memang kita harus bertemu ya kita harus mengajak seseorang yang kita kenal, teman dekat gitu ya Pak ya. Kemudian hindari tempat yang terlalu ramai juga, sepi juga, karena kan juga kembali lagi pelecehan seksual itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu ya Pak ya. Lalu juga memang pelecehan seksual itu cenderung membekas kepada si korban, gitu Pak ya. Karena membuat kasus seperti itu korban merasa tersiksa. Iya, kayak akibatnya begitu. Iya, mungkin menganggap harga dirinya sudah tidak ada lagi, gitu Pak ya. Tapi kalau kita tidak segera untuk melaporkan atau mendapatkan perlindungan hukum, gitu Pak ya, di situ ya akan lebih sulit lagi untuk pembuktiannya, gitu Pak ya. Baik Pak Suji, saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu di sesi bincang santai kali ini. Untuk sahabat Unida dan rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Unida Malang supaya tidak ketinggalan konten-konten yang menarik, edukatif dari kami. Demikian dari saya, dan saya mewakili narasumber mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.